Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sherly dengan NIM 18931410066 dari kelas Manajemen Keuangan B angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai merger, akuisisi, dan restrukturisasi perusahaan. Materi yang pertama yaitu merger. Merger dapat didefinisikan sebagai sebuah gabungan antara dua organisasi atau lebih, di mana hanya ada satu perusahaan yang akan bertahan. Merger dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, merger horizontal, yaitu merger yang terjadi apabila suatu perusahaan akan menggabungkan diri dengan perusahaan lain dalam jenis bisnis yang sama. Misalnya, perusahaan jasa perbankan merger dengan perbankan. Yang kedua, merger vertikal, yaitu penggabungan perusahaan yang memiliki keterkaitan antara input ataupun output ataupun pemasaran. Misalnya, perusahaan pertanian yang akan merger dengan perusahaan distributor pertanian. Yang ketiga, merger congenerik, yaitu penggabungan dua perusahaan yang sejenis atau dalam industri yang sama tetapi tidak memproduksi produk yang sama. Contohnya yaitu perusahaan pengemasan air yang akan merger dengan perusahaan dalam kemasan. Adapun tujuan merger yaitu yang pertama, meningkatkan sinergi perusahaan, yang kedua, kegiatan untuk memperluas usaha, yang ketiga, memperkokoh keadaan pasar, dan yang keempat, memperoleh kedudukan keuangan yang kuat. Adapun dampak positif melakukan merger yaitu yang pertama, dimungkinkannya pertukaran cadangan cash flow secara internal antar perusahaan yang melakukan merger. Yang kedua, diperolehnya peningkatan modal perusahaan. Yang ketiga, dicapainya keunggulan market power dalam persaingan. Sedangkan dampak negatif melakukan merger yaitu terjadinya benturan kepentingan, kondisi saling curiga, dan bahkan konflik di antara para anggota komisaris dan direksi. Selain itu, benturan budaya perusahaan tidak dapat dielakkan sehingga perusahaan hasil merger akan mengalami penurunan dalam jangka pendek. Selanjutnya adalah materi mengenai akuisisi. Akuisisi merupakan kegiatan membeli atau melakukan pengambil alihan perusahaan lain. Adapun analisis sebelum melakukan akuisisi, yang pertama, analisis terhadap perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, analisis terhadap pelanggan. Yang ketiga, analisis industri. Dan yang keempat, analisis lingkungan bisnis. Adapun tujuan analisis tersebut adalah untuk memperjelas atau untuk mengetahui kekuatan maupun kelemahan perusahaan atau peluang dan ancamannya sebelum melakukan akuisisi. Selanjutnya, tahap dalam proses akuisisi yang pertama, mengumpulkan informasi terkait perusahaan yang potensial untuk diakuisisi. Yang kedua, memilih perusahaan yang layak diakuisisi. Yang ketiga, membentuk tim yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan akuisisi. Yang keempat, investigasi menyeluruh terhadap berbagai aspek perusahaan target. Yang kelima, tahap negosiasi yaitu persetujuan agar proses akuisisi berjalan normal. Dan tahap yang terakhir adalah integrasi, yaitu dimulainya kehidupan baru setelah perusahaan melakukan penggabungan bisnis. Materi ketiga mengenai restrukturisasi. Restrukturisasi dapat didefinisikan sebagai proses perubahan, modifikasi, atau struktur hutang modal termasuk operasional perusahaan yang secara signifikan, dan diharapkan proses perubahan ini nantinya akan membawa dampak signifikan terhadap kinerja organisasi. Ada 3 tipe strategi restrukturisasi. Yang pertama, downsizing, yaitu pengurangan jumlah tenaga kerja perusahaan dan terkadang jumlah unit operasi yang diharapkan
akan meningkatkan keuntungan dari pengurangan biaya dan operasi yang lebih efisien. Yang kedua, downscoping, yaitu pelepasan, pembagian, dan cara-cara lain untuk menghapus bisnis yang tidak berkaitan dengan bisnis inti perusahaan, yang akan menyebabkan perusahaan secara strategis memusatkan kembali perhatiannya ke bisnis intinya. Yang ketiga, leverage buyouts, yaitu strategi di mana satu pihak membeli semua aktiva perusahaan agar perusahaan menjadi milik pribadi. Ketika transaksi itu diselesaikan, saham perusahaan tersebut tidak lagi dijual kepada publik. Adapun jenis-jenis restrukturisasi, yaitu yang pertama, restrukturisasi keuangan, merupakan perubahan substansial dalam struktur keuangan perusahaan atau kepemilikan yang dirancang untuk meningkatkan nilai perusahaan. Beberapa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk restrukturisasi keuangan yaitu restrukturisasi hutang dan penerbitan saham baru. Yang kedua, restrukturisasi portofolio adalah mengubah konfigurasi portofolio dengan menjual aset atau jenis aset yang tidak diinginkan dan menggantikannya dengan aset pilihan. Adapun contohnya antara lain meliputi akuisisi, divestasi, penutupan lini bisnis, dan pembukaan lini bisnis baru. Yang ketiga, restrukturisasi operasional adalah identifikasi penyebab penurunan performance operasional dan pengembangan strategi untuk mencapai perbaikan perusahaan. Adapun contohnya antara lain pemotongan biaya operasional, PHK, mengubah belanja modal, dan lain-lain. Yang keempat, restrukturisasi manajerial merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Bentuk restrukturisasi manajerial antara lain penggantian CEO, reorganisasi internal, dan perubahan kontrol. Perusahaan melakukan restrukturisasi karena dihadapkan pada beberapa masalah, dan apabila tidak segera dilakukan, perusahaan akan mengalami kesulitan. Sumber masalahnya yaitu yang pertama, kuantitas dan kualitas, di mana biaya setiap komponen yang tidak meningkatkan nilai tambah perusahaan harus dikikis karena dianggap pemborosan. Yang kedua, modal minim. Apabila perusahaan bermodal kecil, pertumbuhan perusahaan akan terhambat. Yang ketiga, struktur organisasi yang tidak pas akan menghambat jalannya perusahaan. Yang keempat, perusahaan terlalu berorientasi pada pasar domestik. Yang kelima, lingkungan bisnis yang berubah cepat dalam era globalisasi mendorong perusahaan untuk fokus dalam menjalankan bisnisnya. Adapun kesimpulannya, strategi merger, akuisisi, dan restrukturisasi mutlak diperlukan guna mempertahankan eksistensi bisnis perusahaan dan memperbaiki kinerja perusahaan. Suatu bisnis perusahaan akan memberikan kinerja positif apabila ada perubahan strategi diversifikasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut pada saat perusahaan memperlihatkan suatu kinerja yang buruk. Maka perlu adanya merger, akuisisi, dan restrukturisasi operasional dengan tujuan dapat menstabilkan bisnis perusahaan. Merger dan akuisisi tepat untuk memenuhi kekurangan sumber daya jika sumber daya yang dibutuhkan perusahaan memiliki nilai strategis yang tinggi. Di samping hal tersebut, jika disyaratkan adanya perbedaan yang kuat dengan sumber daya yang ada, serta adanya ketidakpastian pasar dan teknologi yang moderat atau rendah.
Selain itu, restrukturisasi pada dasarnya memiliki tujuan dalam memberikan suatu perubahan bagi lingkungan bisnis. Perusahaan strategis restrukturisasi merubah komposisi bisnis portofolio perusahaan. Sekian penjelasan saya terkait materi merger, akuisisi, dan restrukturisasi perusahaan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.